Pelajaran kita masuk kepada satu pelajaran yang baru, di mana kita akan membahas surat-surat Paulus kepada jemaat Filipi dan Kolose. Hal-hal yang praktis yang susah kita buat bisa minta dengan berdoa saja. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika masa sulit, kuasai diri dan berdoa minta kesabaran kepada Tuhan, sehingga kita boleh juga punya sedikit karakter yang tenang dari Paulus ini. Hebatnya adalah dia benar-benar paham dirinya ini siapa. Kita paham nggak diri kita siapa? Jangan hanya, ini dia bersuka cita. Itu akan membuat orang yang munafik. Ya, kelihatannya bersuka cita di dalam luar, tapi dalamnya kopong. Gitu ya. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sabat, dari pelajaran ke pelajaran, bahkan sudah melewati tahun yang baru. Kita memasuki satu pelajaran yang baru dengan judul besar Menyatukan Surga dan Bumi, Kristus dalam Filipi dan Kolose. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di studio. Kita mungkin masih dalam minggu-minggu tahun baru ya, jadi selamat tahun baru kepada teman-teman semua. Dan kita senang juga untuk bisa menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Pendeta Wilson untuk membacakan? Baik, yang pertama ada dari Johnny Disim. Shalom, terima kasih. Sebentar lagi live untuk pelajaran Sekolah Sabat. Kami turut mendengar dari GM AHK Goshen, Kota Marudu, Sabah. Lalu yang berikutnya dari Alvin Sape. Puji Tuhan atas pembahasan pelajaran Sekolah Sabat. Semoga firman Tuhan ini boleh membawa kita ke jalan yang benar. Yang berikutnya dari Juliana Gintuah. Amin. Terima kasih dengan diskusi Sekolah Sabat yang sangat baik dan mengangkat jiwa. Tuhan memberkati. Salam dari Kota Belut, Sabah. Amin. Silakan, Clara. Yang pertama dari Revna Sendo. Shalom, terima kasih penjelasan diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang begitu jelas, padat, dan mudah dimengerti. Boleh menambah wawasan mengenai firman Tuhan dari pesisir Danau Tondano Eri Sulut. Haleluya, amin. Amin. Selanjutnya, Jogeri Gelu. Terima kasih dengan perbincangan pelajaran Sekolah Sabat yang padat dan mantap tetapi lebih mudah dimengerti. Dari Kuching, Sarawak, Malaysia. Selanjutnya, akun ada tertulis. Wow, mantap sekali penjelasan yang sangat mendalam. Terpujilah Tuhan yang telah menyediakan tanah dan rumah paling sempurna di kandang Semawi. Terima kasih buat semua partisipan. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari Jemaat Tanjung Balai Karimun, Kepri. Oke, puji Tuhan. Silakan Kevin. Baik, yang pertama dari Nino Saksono. Terima kasih Yola dan tim Hope Channel atas diskusi Sekolah Sabat yang sangat menguatkan iman saya. Salam kami dari Risdak, Rochester Indonesian SDA Church, New Hampshire, USA. Tuhan memberkati. Berikutnya ada dari Manalu, Washington. Shalom, terima kasih untuk diskusi yang sangat baik dan sangat mendalam sehingga secara pribadi saya sangat diberkati dengan ilmu yang belum saya ketahui. Tuhan memberkati. Dan terakhir ada dari JMZ. Amin, puji Tuhan dan terima kasih penjelasan SS yang begitu baik. Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman semua. Ada berbagai nama yang kita sering bacakan, artinya selalu mengikuti pelajaran Sekolah Sabat. Ada juga nama-nama yang baru. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini, dan kiranya kita sama-sama mendoakan, berharap agar pelajaran Sekolah Sabat ini dapat membantu teman-teman semua di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Dan karena ini adalah pelajaran yang pertama,
Kami masih memiliki stok buku Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya seperti ini. Dan jikalau teman-teman sulit akses kepada buku ini, namun suka untuk belajar bersama-sama dengan kami, silahkan saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya ingin mendapatkan buku Sekolah Sabat dan kami akan mengirimkan ke tempat Anda, alamat Anda di wilayah Jakarta secara di wilayah Indonesia, mohon maaf, di wilayah Indonesia secara cuma-cuma. Pelajaran kita masuk kepada satu pelajaran yang baru, di mana kita akan membahas surat-surat Paulus kepada jemaat Filipi dan Kolose. Dianiaya tetapi tidak ditinggalkan, dan kita akan melihat bagaimana kondisi Paulus ketika menulis surat kepada dua jemaat ini. Paulus berada di dalam penjara, namun dia diberikan pengharapan, dia tidak menjadi lemah hati, dia tetap dikuatkan bahwa ada rencana Tuhan bagi dia untuk membawa jiwa-jiwa yang ada mulai dari penjara dan juga melalui surat-suratnya kepada jemaat-jemaat di luar sana. Bayangkan, pekerjaan paling sulit yang pernah ada. Pekerjaan yang rasanya terlalu berat, terlalu besar, terlalu jauh untuk dijangkau. Begitulah gambaran rencana keselamatan. Sebuah misi untuk menjembatani manusia dan ilahi. Sesuatu yang tampak tidak mungkin dalam pandangan manusia. Namun, itulah amanat yang Yesus berikan kepada para murid-Nya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku. Yesus memberikan misi yang mustahil agar kita belajar bergantung kepadanya, bukan kepada diri sendiri. Ketika kehendak manusia bersatu dengan kehendak Allah, itu menjadi kuasa yang besar. Dan menakjubkannya, pada masa Paulus, Injil telah diberitakan kepada seluruh makhluk di bawah kolong langit. Tidak semua percaya, tetapi tugas mereka bukan membuat semua bertobat, melainkan agar Injil itu menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dari balik jeruji penjara, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan Kolose. Surat-surat ini menyingkapkan Kristus, anak manusia yang menebus kita dari dosa, dan anak Allah yang menjadi perantara bagi kita. Hari ini, gereja Tuhan dipanggil untuk bersatu, menyelesaikan amanat akhir zaman. Pekabaran 3 malaikat. Karena dialah yang memampukan kita mengambil bagian dalam rencananya yang agung, menyatukan surga dan bumi. Pelajaran pertama dengan judul Dianiaya tetapi tidak ditinggalkan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita akan mulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Kevin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, ketika kami akan mempelajari firman-Mu, kiranya Tuhan boleh memberkati kami, menyertai kami supaya kami boleh mengerti betapa besarnya kasih Kristus kepada kami, supaya meskipun di dalam pergumulan kami sehari-hari ya Tuhan, kami boleh selalu menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa dan pengharapan kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Ketika kita bicara mengenai Paulus menulis suratnya di dalam penjara, kita tahu penjara itu bukan tempat yang enak atau nyaman gitu ya, apalagi ketika Paulus itu masuk penjara bukan karena kesalahannya. Kalau ada orang yang masuk penjara karena dia mencuri atau dia korupsi atau dia membunuh, mungkin ya itu adalah konsekuensi yang harus dia tanggung. Tetapi Paulus secara tidak adil dimasukkan dalam penjara dan di sana merupakan tempat yang tidak nyaman. Kalau teman-teman di sini ada nggak tempat yang paling tidak nyaman buat kalian, Kevin? Kalau saya nggak suka tempat yang ketinggian yang agak nanggung. Kayak kemarin jalan-jalan, misalnya kita jalan di tempat yang orang bikin, saya luar biasa, orang bisa bikin kayak sebuah trek yang nggak terlalu lebar, mungkin sekitar 1,5-2 meter di samping tebing.
Nah, saya tuh agak takut karena saya tahu, wah ini basah kalau kepleset, terus saya jatuh, saya nggak langsung mati, saya sakit dulu. Jadi itu bikin saya kayak nggak nyaman lah. Oke. Kalau pesawat kan tinggi banget, jadi kalaupun kecelakaan ya udah langsung mati gitu. Jadi ya itulah yang nggak nyaman buat saya. Oke. Kalau dari Clara? Kalau saya sangat kurang nyaman ada di pesawat. Kalau Kak Kevin bilang nggak apa-apa, tapi saya sangat tidak nyaman. Apalagi kalau sudah goyang, itu sudah sangat kurang nyaman. Rasanya, oke, ini the last time mungkin seperti itu. Nanda Wilson? Kalau tempat yang paling tidak nyaman adalah di samping istri kalau lagi marah. Istri mendengarkan ini Mas. Ya makanya biar tahu ya. Nggak, maksudnya kalau lagi ada marah, memang kita jadi nggak nyaman gitu kan. Kayaknya harusnya tempatnya nyaman, tenang gitu kan, ada kasih. Tapi kalau lagi sebel-sebelan itu kayaknya mau dimanapun lagi di tempat mewah pun kalau lagi marah-marah itu nggak nyaman pastinya. Oke. Gitu. Ini apresiasi kepada istri ya yang selalu mendukung dan memberikan kenyamanan Iya dong. buat Pendeta Wilson. Oke. Nah, kita tahu Paulus adalah salah satu tokoh yang besar di dalam Alkitab, terutama di dalam Perjanjian Baru. Tapi kita mau mundur sedikit sebenarnya, latar belakangnya Paulus ini siapa, lalu kemana saja Paulus pergi, kapan dan di mana dia dipenjara. Mungkin secara yang teman-teman tahu aja dulu ya. Nanti kita tanya terakhir ke Pendeta Wilson. Dari Clara. Yang saya tahu Paulus itu sebelumnya adalah penganiaya orang Kristen ya. Dan dia juga salah satu yang terlibat waktu melemparkan batu ke Stefanus, aniaya Stefanus. Tapi dia bertobat dan setelah pertobatan itu dia punya iman jadi besar dan terpelihara sempurna menurut saya. Dan ya, itulah sosok Paulus yang saya tahu. Jadi kalau mungkin sedikit tambahan dari situ, Paulus ini Tuhan gunakan untuk menjangkau bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi ada murid-murid Yesus yang waktu itu dikirim kepada orang-orang Yahudi. Kalau Paulus ini diutusnya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan ya dia menderita aniaya banyak, dia banyak dipenjara, dia banyak harus melewati ya hal-hal yang tidak nyaman yang tadi kayak dibilang, tapi lebih nggak nyaman lagi. Dan ya, tapi terlepas dari itu semua, ya dia mau tetap bersukacita, dia tetap mau mempertahankan pengharapan yang ada di dalam dia. Oke, Pendeta. Ya kalau Paulus ini, kalau ditanya siapa Paulus, kita harus memberikan apresiasi ataupun membetulkan persepsi yang salah tentang siapa Paulus itu. Jadi Paulus ini bukan orang jahat. Ya kan, kita hanya tahu dia pembunuh apa? Dia bukan pembunuh, dia adalah orang yang membela apa yang dia percayai, gitu kan. Sehingga kalau ditanya apakah Paulus itu orang jahat, kita tidak bisa bilang bahwa dia itu orang jahat, tapi mungkin kita bisa bilang bahwa dia orang yang salah dalam arahnya. Sehingga ketika arahnya diperbaiki, itu dia langsung jadi orang baik. Enggak dong. Dengan intensitas yang sama ketika dia membela kepercayaan yang sebelumnya, dia menggunakan intensitas yang sama untuk membela yang baru gitu loh. Jadi jangan salah. Jadi seringkali kita, aduh saya mau jadi Paulus. Padahal kita untuk apapun tidak pernah bersemangat gitu kan. Jadi jangan salah gitu lah. Jadi mungkin lebih baik orang yang passionate terhadap apa yang dia percayai daripada orang yang hanya nanggung-nanggung aja. Mungkin itulah Paulus. Sehingga ketika kenapa orang dibilang, oh kenapa dia bisa dipakai ya? Karena itu dia ada backgroundnya seperti itu. Dan perlu kita tambahkan juga adalah background Paulus ini adalah dia orang Yahudi tetapi punya kewarganegaraan Romawi. Dan itu adalah sesuatu hal yang kalau kita bisa bilang privilege ataupun hak istimewa yang membuat dia leluasa untuk bergerak kemana aja. Ini istilahnya kalau dia paspornya udah paspor paling kuat lah. Kemana aja nggak perlu pakai visa gitu. Ya tentu aja dia boleh kemana aja, mau perjalanan ke sini ke sana ke sini, dia tinggal tunjukkan, oh saya warga negara Roma, wah lewat dia. Kalau yang lain mungkin kan kalau dia orang Yahudi, kalau dia orang dari Mesir atau dia orang dari Afrika, mungkin nggak sebebas itu, gitu ya. Sehingga itu yang perlu kita ketahui kenapa Paulus ini kok dipakai dengan luar biasa. Lalu kemudian yang ketiga adalah Paulus ini adalah orang yang hidup di dua dunia dalam kebanyakan. Dia selalu harus menyeimbangkan keyahudian dia dengan keromaannya. Dia harus menyeimbangkan kekristenannya dia dengan keyahudiannya. Dia harus menyeimbangkan orang yang sangat on the ground, yang sangat orang lapangan dengan inteleknya. Dengan
pendidikannya, dengan latar belakang. Jadi kalau bagi saya Paulus ini adalah sangatlah wajar kenapa dia itu begitu unggul di dalam, paling tidak di dalam gereja mula-mula. Karena pada saat sampai tahap itu belum ada orang yang seperti dia, gitu kan. Jadi kalau kita aplikasinya, kalau bertanya, "Aduh, kalau saya mau dipakai Tuhan, oh udahlah, nggak apa-apa lah. Kalau nanti Roh Kudus turun, saya akan jadi pintar, saya akan jadi jago, saya akan Tiba-tiba jadi jadi berubah ya? bersemangat, jadi berubah." Tidak, jangan salah. Hmm. Paulus itu sebelum Roh Kudus turun, sebelum apa, dia sudah orang yang terpelajar, dia sudah orang yang bersemangat, dia orang yang sangat intens, sehingga ketika dipakai oleh Tuhan, ya hal-hal yang sama inilah yang dipakai. Jadi bagi kita kalau mau dipakai Tuhan, ya kita juga harus gali potensi dan kembangkan. Jangan, oh nanti kalau Roh Kudus turun, saya akan dimampukan. Nah, nggak begitu jalan ceritanya. Paling tidak bagi Paulus ini. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Pendeta Wilson. Kalau kita baca di pelajaran kita hari Minggu, ada beberapa ya surat-surat Paulus yang ditulis dari penjara. Filipi, Kolose, surat lainnya adalah Efesus dan Filemon, dan mungkin kita baca satu lagi di sini adalah Paulus juga di penjara ketika ia menulis surat 2 Timotius. Jadi setidaknya ada 5 kitab perjanjian baru yang ditulis ketika ia berada di penjara. Kita tidak ada catatan Alkitab di mana, tapi kemungkinan besar adalah di Kaisarea. Dan seperti yang sudah kita sebutkan di awal bahwa Paulus secara tidak adil gitu, diperlakukan dengan tidak adil, tetapi siap dengan segala resiko untuk memenuhi panggilan Tuhan kepadanya. Kalau misalnya kita nih, kita dihadapkan dengan situasi yang sulit atau tidak adil juga, bagaimana seharusnya respon kita? Oke, jadi membangun tadi dari yang Pendeta Wilson sempat sebutkan mengenai Paulus, dia tuh tahu tujuan dia, ya kan? Jadi kalau seseorang tahu tujuannya dia tuh bisa lewatin apa aja. Ini ada salah satu kutipan, ya. He has a way to live, can endure anyhow. Ya, itu salah satu kutipan favorit teman saya ini. Jadi dia tahu tujuan dia apa. Jadi dengan itu, bahkan sebelum dia mengenal Kristus pun dia sudah tahu tujuan dia dan dia memang benar-benar jalanin itu. Jadi ketika dia udah lebih-lebih lagi ketika dia sudah mengenal Kristus dan dia tahu kasih Kristus itu seperti apa, dia bisa jalani segala sesuatu, mau kesulitan apapun dia bisa jalani dengan rendah hati. Ketika dia butuh ketahanan, dia tahu bahwa Kristus juga sama-sama dengan dia. Ketika dia menganiaya, karena sebelumnya ketika dia menganiaya pun, dan ketika setelah itu dia ketemu dengan Yesus, dia mengerti bahwa Yesus itu bersama dengan orang-orang yang teraniaya juga. Sehingga aku rasa itu juga jadi sebuah pengharapan dan kekuatan buat dia ketika dia menjalani hal-hal ini. Dia tahu bahwa ada Tuhan yang hidup, yang memperhatikan orang-orang yang teraniaya. Mungkin. Oke. Beberapa waktu lalu saya dapat kesempatan yang berharga untuk boleh kunjungi penjara Paulus di Roma. Waktu itu, waktu saya masuk, sebelumnya saya hanya baca ya ayat hafalan kita ya, bersukacitalah senantiasa. Tapi waktu saya masuk di dalam penjara itu, saya benar-benar rasa bagaimana bisa seorang Paulus menulis kata-kata ini di tempat yang sempit, dingin, sangat kotor, karena dia makan di situ. Ada seorang pendeta yang memimpin tur itu, dia katakan dia buang air di sini, makan di sini. Bagaimana bisa menulis seperti ini? Dan kembali lagi saya setuju dengan Kak Kevin tadi, karena dia tahu tujuan. Kadang dalam hidup ketika saya tahu tujuan, tahu motif saya melakukan pelayanan itu apa, walaupun saya menderita pun saya akan, oke, tidak apa-apa, saya tahu. Tapi yang sering terjadi, saya melayani, tapi waktu tidak fokus dan dapat penderitaan, yang ada komplain, mengeluh, dan ya segala yang negatif-negatif akan keluar. Tapi Paulus bisa seperti itu karena ya dia tahu tujuan dan motif pelayanannya itu untuk siapa dan untuk apa. Oke, dan Paulus itu lebih kepada percaya ya pada rencana Tuhan. Kalau dia dibawa ke sini, berarti ada rencana Tuhan bagi dia di tempat di mana dia diizinkan untuk berada gitu. Benar. Ya kalau ya tentu dimensi mengenai misi apa segala, tahu kenapa itu penting ya.
Kan sudah disebut jadi saya harus cari angle yang lain. Mungkin angle yang lain yang kita juga harus tahu adalah bahwa dia punya, eee, interior life-nya itu sangat dalam. Dalam arti begini, biasanya kita mau merespon sesuatu itu sesuai dengan seberapa kita percaya atau seberapa kita hargai itu. Mmm. Jadi semua orang akan, mentoknya di situ. Ibaratnya, ya gelasnya di mana? Kalau gelasnya memang dia isinya bisa banyak, ya ketika diisi dia akan terus terisi. Tapi kalau udah isiannya volumenya sudah penuh, ya dia akan luber gitu, udah nggak bisa ditampung lagi. Mhm. Jadi Paulus ini ya bisa kita katakan bahwa dia sanggup menanggung begitu banyak karena memang, wadahnya itu besar. Jadi dalam arti begini, kalau kita menghargai sedikit, kita hanya akan menanggung sedikit. Mmm. Gitu kan, oh ya Mhm. kalau saya rasa ini yang baik, misalnya kita ketemu dengan teman, kolega, kalau dia cuma kolega, ya dia dimintain bantuan ya oke, tapi begitu dia minta lebih, udahlah cukuplah, gitu kan. Mmm. Kalau sudah jadi teman, nah ini kan kolega itu kan cuma rekanan nggak kenal, tapi itu kalau jadi teman, kalau teman dia kita bisa menanggung lebih banyak lagi kegilaannya, keunikannya, Mmm. kehebohannya. Kalau sudah jadi saudara, ini kita sudah dari lahir pun, lebih banyak kita tanggung. Kalau sudah jadi istri, ada lebih Mmm. parah lagi. Kalau kita diri sendiri, kalau diri sendiri udah, apapun kesalahan kita bela, karena ya saya adalah saya gitu loh, gitu kan. Kita mau bagaimana, "Kamu ini orang jahat." "Enggak, saya baik-baik aja," gitu kan. Walaupun Mmm. maksudnya jadi akan selalu kita bela karena kita begitu punya penghargaan yang tinggi. Nah, bagi ini menunjukkan, ya itulah penghargaan Paulus yang begitu tinggi. Jadi jangan salah, kita jangan mengatakan, "Oh saya mau seperti Paulus menanggung." Mmm. Kayak tadi kan seperti Clara bilang kan, oh di penjara apa segala. Ya kalau kau tidak punya Mmm. kedalaman pengertiankah, kedalaman pengalaman kedalaman apresiasi yang sanggup menahan itu, kita akan hanya berpura-pura seperti buih gitu loh ya, kelihatannya banyak banyak banyak, begitu ditiup hilang semua kan. Ya. Tapi kalau Mmm. Paulus enggak, dia ini ada substance-nya. Nah, sampai tahap tertentu dia bisa menanggung. Nah, begitu juga dengan kita ya. Semakin kita lolos, akhirnya akan ada tahap yang berikutnya, tahap berikutnya sampai ya sudah tidak lolos. Ya udah nggak apa-apa, ya disitulah limit kita. Mmm. Apakah kita jadinya menyalahkan limit kita? Di satu sisi kalau kita menyalahkan limit kita ya udah selesai. Atau kalau kita berpura-pura lebih daripada limit kita hanya pura-pura. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya kita perdalam, Mmm. ya sehingga kita bisa menampung, sehingga kita bisa menanggung lebih banyak lagi. Nah, itu yang perlu dilakukan. Jadi kalau kita dalam sekarang ini merasa sudah nggak kuat, ya nggak apa-apa, ya itulah batasnya. Berarti Mmm. kau hanya bisa menanggung sampai segini, ya nggak apa-apa. Mungkin kau nggak akan tercatat dalam Alkitab. Kalau kamu tercatat dalam Alkitab, ya gali lagi supaya kau bisa lebih dalam, menanggung lebih banyak lagi ya. Nah ini Paulus ini orang yang sudah menggali sampai sebegitunya sehingga bisa Mmm. Mmm. mendapatkan mengisi dirinya dengan semua pengalaman yang mungkin berbeda dengan orang lain, gitu. Oke. Nah, ini menarik nih kalau, tadi Pendeta Wilson katakan, kadang orang Kristen kan sangat menggebu-gebu ya, ingin jadi seperti Paulus, ingin jadi seperti Abraham, ingin jadi seperti Musa, terulang lalu kita belajar tentang Yosua, ingin seperti Yosua. Tapi banyak juga di dalam cerita, Alkitab yang tidak ditulis namanya, tapi mereka adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang Mmm. terus menjalani kehidupannya yang mungkin tidak harus sedalam itu, tetapi, tetap setia gitu, tetap setia kepada Tuhan. Dan kalau misalnya kita mau untuk menjadi seperti tokoh-tokoh Alkitab ini, artinya kita harus menggali diri kita lebih dalam lagi, kita minta, Roh Kudus untuk, memberikan, kekuatan kepada kita, seperti yang ayat Alkitab katakan, kalau kita setia pada perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Oke, di pelajaran kita hari Senin ada, paling tidak, beberapa ayat di dalam Alkitab yang menjadi, poin-poin bagaimana, Paulus, apa yang bisa kita pelajari dari Paulus untuk menghadapi masa-masa yang sulit di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 12. Mungkin dari, Kevin dulu ada yang bisa dibagikan? Ya, jadi kalau dari 2 Korintus 4 ini, itu beberapa mungkin saya bagikan satu Ya. pelajaran dari situ. Itu di situ dikatakan di ayat 7, dikatakan, "Namun harta ini kami miliki dalam jantan tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Jadi mungkin pertama-tama, kita mesti sadari bahwa kekuatan untuk menanggung segala sesuatu itu bukan datang dari karena kita hebat, karena kita kuat, tapi itu adalah kekuatan yang berasal dari Allah. Jadi implikasinya ada beberapa. Satu, ya kita perlu minta dari Tuhan.
Hmm. Kedua, kalau kita bisa menanggung itu, nggak ada kebanggaan di dalam kita juga. Karena ya bukan kekuatan kita. Kita bisa melalui segala sesuatu itu ya karena Tuhan. Dengan Oke. kekuatan dari Allah. Oke, saya lanjutkan juga di ayat 9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Yang kita harus tahu ketika kita mau melayani Tuhan, kita tidak pernah sendiri, bahkan apapun yang terjadi sesulit apapun tidak akan ditinggalkan. Dan luar biasa sekali, Paulus benar-benar menghidupi apa yang dia tulis ini dan menjadi sangat memberi kekuatan bagi orang-orang yang membacanya juga. Tapi harus pikir dulu kalau kekuatan ini kembali lagi hubungan kita dengan Tuhan itu sendiri, pemberi kekuatan dan pemberi penghiburan yang sejati. Ya, mungkin kalau kita mau sambungkan dengan perumpamaan Yesus mengenai seseorang yang menemukan harta yang terpendam, gitu kan? Dikatakan apa? Dia supaya bisa mengamankan harta ini apa? Dia menilai harta yang di tanah ini lebih berharga daripada semua harta yang lain. Sehingga apa? Dia harus sebisa mungkin amankan ini. Kalau perlu jual rumahnya, jual ternaknya supaya tanah itu dia bisa beli, dia bisa kuasai, sehingga apa? Dia bisa mendapatkan harta ini. Nah, di dalam ayat 7 dikatakan bahwa ada harta, ya kan? Harta yang ia miliki. Pemahaman dia akan seberapa berharganya hartanya ini ditambah lagi juga dengan jadi ini memang kalau di dalam teologi perjanjian baru ini memang suka tarik-tarikan. Oh, ada yang berharga tapi ada di dalam bejana yang tanah liat gitu kan. Nah, supaya apa? Ada kontrasnya. Sehingga apa? Memang inilah sesuatu yang berharga tetapi dimiliki oleh bejana tanah liat gitu ya. Sehingga akan ada sebuah kontras, sebuah tarik-menarik, sebuah ketimpangan. Dan ketimpangan ini akan diisi dengan apa? Satu, diisi dengan tadi dibilang ya kekuatan yang melimpah yang berasal dari Allah. Tapi kemudian sama seperti kalau kita accounting gitu ya, double entry kan, kalau ada kekuatan harus ada kekuatan ini dipakai untuk apa? Ya kekuatan ini dipakai untuk ya ini tadi apa? Ditindas tapi tidak bisa hancur. Kenapa? Ada kekuatan. Terjepit tidak hancur dalam sekali kamu ditindas namun tidak hancur. Terjepit tidak habis akal, namun tidak putus asa, dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, dihempaskan, namun tidak binasa. Jadi harus ada balance-nya. Dan Paulus menyadari hal ini, bahwa dia punya sesuatu yang baik, bukan hanya demi dia suka-suka hore, bersuka cita, dia seperti kayak orang yang udah saya tidak tersentuh oleh keinginan duniawi lagi, pokoknya semua tenang. Enggak. Dia merasa lebih daripada itu. Semua orang harus bisa seperti ini. Semua orang harus bisa seperti saya. Sehingga apa? Ketika ada, ya kan tadi kan ada misi, lalu kemudian misi itu mendapatkan hambatan atau resistance atau perlawanan, dia tahu bahwa apa yang dia miliki ini lebih berharga daripada hambatan itu. Makanya dia maju terus. Sampai pada saat dimana, oh ya udah, sudah cukup lah gitu ya. Nah, pertanyaan bagi kita, ya seberapa, ya kalau nyambung kepada pertanyaan sebelumnya, seberapa kita merasa ini hal yang berharga. Sehingga ini bisa menjadi sumber kekuatan supaya kita tadi tidak tidak hancur, tidak habis akal, tidak putus asa, tidak binasa ya. Walaupun ada banyak hambatan-hambatan. Karena kalau ini tidak dilakukan, kita hanya mau kekuatan-kekuatan yang baik-baiknya aja, tapi tidak mengalami yang buruk-buruknya, itu menjadi suatu kehidupan yang tidak teruji. Dan kalau kehidupan itu tidak teruji, akan ada yang menuduh. Kan sama seperti Ayub kan, karena kamu menaruh pagar di sekelilingnya, tentu aja dia akan bersukacita, memuji engkau, menyembah engkau. Itu. Jadi kalau mau minta harta banyak, siap-siap harus mendapatkan ujian banyak. Kalau nggak mau minta ujian, nggak mau punya penderitaan, ya siap-siap berkatnya juga dikurangi. Kan harus match ini, nggak boleh nggak match gitu. Jangan biarkan aku miskin sehingga aku. Iya, itu bagus gitu. Jangan aku terlalu kaya supaya aku jadi sombong, dan jangan aku terlalu miskin supaya aku ini. Itu buat orang seolah-olah kedengaran bagus, dan saya sering pakai ayat itu juga. Tapi itu kalau orang main aman. Tapi kalau mau beneran, buatlah aku sangat kaya, sangat kuat, sangat berkuasa supaya aku bisa melakukan banyak hal. Dan supaya aku diuji. Kalau aku gagal, ya udahlah aku gagal. Gitu. Atau juga kalau yang lain, udahlah gue nggak usah perlu apa-apa lah, gue biasa-biasa aja lah, gue malas-malas aja. Akan ada juga yang seperti itu kan. Nah, kita mau yang di mana? Mau yang maksimalis, minimalis,
Atau Yang yang tengah-tengah. tengah-tengah kayak tadi, adalah nggak usah terlalu kaya, nggak usah terlalu miskin, yang penting pas. Oke, terima kasih. Nah, diskusi kita semakin menarik nih, teman-teman. Jangan kemana-mana karena kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ada satu ayat lagi yang menarik di dalam 2 Korintus 6 ayat 4, di mana Paulus menyatakan dirinya sebagai pelayan Allah. Saya bacakan, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Nah, kalau misalnya kita kita sambungkan dengan zaman sekarang, apakah karena Paulus itu adalah, kalau zaman sekarang mungkin pendeta kah, gembala kah, atau sebagai orang awam pun kita bisa menjadi pelayan Allah, Clara? Kalau untuk saya Paulus itu misionaris ya. Ya. Karena bukan pendeta, bukan memelihara hanya satu jemaat, tapi pergi kemanapun untuk membawa misi. Dan yang kita tahu bahwa ketika kita mengenal Allah, ada misi yang harus kita bawa untuk kemuliaan Tuhan. Dan di sini Paulus katakan dalam penahanan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Bedanya saya dengan Paulus adalah kalau saya pergi melayani dan ada masalah, saya akan jadi keluar aslinya. Aslinya jadi marah, tersinggung. Akhirnya saya akan katakan kata-kata kasar kepada orang, menyinggung orang lain. Nah, selanjutnya saya akan minta maaf. Maaf ya, tadi saya terlalu tertekan, jadi saya marah-marah. Sedangkan Paulus sudah tertekan pun tidak ada keluar, ya hanya itulah yang keluar ya, aslinya baik-baik. Dan saya pernah sering dikatakan oleh suami saya, kalau mau lihat orang aslinya bagaimana, lihat ketika dia lagi tertekan. Lihat di saat-saat sulit, itu dia sebenarnya. Jangan hanya lihat orang yang lagi bahagia atau senang-senang, oh dia baik, ternyata ada masa sulit di mana dia akan keluarkan sifat aslinya. Dan saya bersyukur bisa belajar tentang Paulus, di mana walaupun sudah tertindas, di penjara, tapi ya seperti itulah aslinya Paulus. Kalau di penuntun kita, sebelum pelajaran ini, ada suatu bagian yang tulisannya total member involvement ya. Ya. Jadi di mana seluruh anggota itu punya peran untuk dikerjakan, ya kan? Kenapa? Karena kita punya karunia yang berbeda-beda, ya kan? Ada orang yang mungkin karunianya bisa ngobrol dengan orang lain, tapi mungkin dia karunia bukan berkhotbah, ya kan? Tapi saya teringat juga ada, kalau dari misionaris ini suka dibilang biasanya, kalau Anda bukan seorang misionaris, Anda adalah seorang ladang misi. Jadi kita antara kita seorang misionaris, pengikut Tuhan itu misionaris, yang udah mengenal Tuhan, atau kita adalah seorang ladang misi yang memang lagi perlu untuk dimenangkan lah, ya kan? Karena kalau di buku di salah satu tulisan Roh Nubuat juga dikatakan bahwa setiap orang dilahirkan dalam kerajaan Allah sebagai seorang misionaris. Ya. Jadi kita semua dipanggil untuk mengambil bagian kita masing-masing, entah itu kecil ataupun besar. Bisa dengan mulai dari menyambut orang-orang ketika mereka datang ke gereja, itu juga sebuah pekerjaan yang bisa menghasilkan suatu kesan bagi orang lain yang mungkin datang. Oke. Pendeta. Ya, kalau kita lihat sebenarnya kan konteks daripada ayat ini adalah tentang bagaimana Allah memberikan sebuah anugerah atau perkenanan atau favor, gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya, favor ini, anugerah ini, berkat ini mau dipakai untuk apa? Barulah masuk ayat ini, karena kamu ini adalah pelayan. Jadi apa yang kamu miliki ini sebenarnya adalah sebuah capital, sebuah modal yang harus dipakai untuk bekerja. Nah, makanya kalau nyambung dengan yang tadi Kevin bilang, ya kau punyanya apa? Jangan bekerja untuk sesuatu yang kau nggak ada modalnya. Ya kalau kau nggak ada modal suara kan kayak saya gitu kan, ya jangan datang kemana-mana minta mau lagu spesial, kabur semua gitu kan. Nah, pakailah suaramu untuk yang lain. Kalau modalmu itu adalah uangmu, ya kita ngomong langsung aja. Kau nggak bisa ngapa-ngapain yang lain, saya sibuk. Karena kan kalau di gereja gitu ya, saya bukannya menginikan apa, tapi secara umum lah, saya sibuk karena saya kerja. Nah, sekarang pertanyaannya, kelihatan nggak hasil kerjamu itu di dalam gereja? Ada masuk nggak? Baik itu dalam persembahan kah, perpuluhan? Kalau nggak ada, apa gunanya kamu kasih alasan kamu sibuk kerja? Nggak ada untungnya buat Tuhan gitu kan, dalam tanda kutip ya. Kecuali kalau oke, saya sibuk kerja.
tapi saya sumbang duit aja gitu kan. Ini kalau ngomong kasar sekali gitu ya, yang ngomong langsung aja kan, ya nggak apa-apa, ya memang itulah yang kau bisa lakukan. Atau ada juga yang sebaliknya, aduh saya nggak ada duit, udahlah kerjalah, nggak ada juga, aduh saya nggak ada duit, ini saya kasih aja lah 10.000, tapi nggak mau bekerja juga. Dengan waktu dia yang ya terserah lah, karena satu dan lain hal mungkin dia lebih banyak waktunya apapun itu, jadi nggak bisa. Orang itu diberikan sebuah modal apapun itu, dan modal itulah yang dia pakai untuk pelayanan. Sehingga kalau ditanya sekarang, seperti apakah ya pelayan Allah di zaman sekarang? Ya pelayan Allah di zaman sekarang adalah mereka yang menggunakan modalnya ini, apakah itu waktu, uang, talenta, kesanggupan, relasi, hubungan, untuk memajukan pekerjaan Tuhan, gitu kan. Karena kebanyakan orang itu hanya melihat besar atau melihat kecil. Tapi yang di tengah-tengah juga harus ada yang mengisi gitu loh, nggak bisa membesar, oh dia jadi pemimpin, dia jadi ketua presiden, dia jadi ketua jemaat, atau dia, "Oh saya cuma bisa yang deket-deket aja, saya hanya bisa menyapa, saya hanya bisa menyalam." Hei, enak aja, itu terlalu mudah gitu. Yang tengah-tengah ini harus ada loh, yang pergi agak lebih jauh untuk melawat, yang memang berkorban banyak itu. Jangan, "Oh enggak, saya hanya akan jadi pemimpin atau saya hanya akan jadi penyalam." Nggak bisa gitu loh. Siapa yang mau bekerja di tengah-tengah? Jadi kadang-kadang memang pelayan Tuhan, puji Tuhan, adalah yang seperti ini. Karena kita diberikan semua kesanggupan untuk melayani. Jadi bukan hanya harus sebagai dalam struktur gereja, pendeta, ketua jemaat, diakon, enggak, bahkan di luar struktur sekalipun, anggota biasa, ada pelayanan-pelayanan yang memang mereka bisa lakukan. Dan ada orang bilang, kalau mau tahu di manakah hati orang itu sebenarnya berada, kamu lihat cara dia menggunakan uang dan cara dia menggunakan waktu. Ya cuma 2 itu aja, ketahuan sebenarnya kamu ini pelayan Tuhan atau tidak. Kalau kamu tidak bisa pakai uangmu, ya kamu pakai waktumu. Kamu tidak bisa pakai waktumu, kamu pakai uangmu. Kamu tidak bisa pakai dua-duanya, kamu bukan pelayan Tuhan kau. Nggak tahulah kau itu siapa. Kau berarti adalah mission field gitu, ladang misi yang harus dikerjakan supaya bisa berbuah. Nah, mungkin itu ada peran. Oh dia berarti dia adalah ladang misi supaya pekerja-pekerja misi seperti kita ada kerjaannya. Kalau semuanya udah bekerja, nggak ada kerjaannya dong. Oke, dan bicara mengenai karunia rohani, saya pernah dengar dikatakan bahwa tidak ada orang yang tidak punya sama sekali, dan tidak ada orang yang juga punya semuanya. Artinya paling tidak satu orang tuh punya satu, dan itu tidak hanya sepanjang hidupnya hanya satu itu aja gitu. Jadi itu bisa dikerjakan, bisa sama seperti talenta ya, dikerjakan lalu akan ditambahkan gitu. Jadi kalau misalnya kita setia melakukan yang satu, lalu akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Mungkin kita belum punya karunia di situ, tapi ketika kita mau belajar, ketika kita mau mencoba, maka itu akan bisa ditambahkan bagi kita gitu, sebagai karunia rohani kita. Oke, masuk kepada kondisi atau latar belakang kota Filipi ini di zaman Paulus. Langsung ke Pendeta Wilson. Mungkin kalau kita membaca Paulus ataupun Kisah Para Rasul ya, kita perlu balik ke bagian ini, peta di Alkitab ini, supaya tahu paling nggak, kalau kita bisa membayangkan kotanya itu ada di mana, terus pergerakannya seperti apa, itu paling tidak membuat kita jadi lebih hidup gitu ya. Pertama, kita tahu bahwa Paulus itu pada saat itu sedang di Troas, dia lagi mau menyeberang ke Bitinia. Dia itu kalau di Turki bagian yang sudah dekat ke Selat Bosforus itu, dia mau menyeberang lagi ke arah kanan, balik lagi ke Asia. Tapi nggak boleh. Oleh Roh Kudus kan dikatakan kamu harus menyeberang ke Makedonia, melewati selat itu, gitu kan, sampai ke daerah Makedonia. Disitulah ada Neofilia, ada Filipi juga. Jadi Filipi ini adalah bagian daripada mungkin kalau kita bisa bilang provinsi Makedonia, gitu kan. Nah itulah. Lalu Filipi ini adalah sebenarnya kota yang kalau bisa dibilang salah satu kota percontohan, bukan percontohan lah ya. Ini salah satu kota yang di tengah koloni kekaisaran Romawi itu yang begitu banyak. Tidak semua kota itu punya status yang sama. Ada status yang hanya bersifat ya dia koloni. Ada status yang bersifat ya jajahan, maksudnya gitu. Ya udah, kalau jajahan hanya diambil sumber daya diambil, tapi tidak di-develop. Tidak diberikan hak, tidak diberikan privilege lah gitu ya, hak khusus lah. Nah, sementara Filipi ini ada diberikan hak khusus. Jadi Filipi ini kalau istilahnya ya adalah istilah Latinnya yang tidak kita perlu tahu juga, tapi intinya orang yang hidup di Filipi, tinggal di Filipi, kalau dia lahir sebagai warga Filipi, dia otomatis adalah warga Roma. Karena memang Filipi ini seperti
jajahan tapi punya status yang sesama dengan kota-kota Roma. Sehingga apa? Ini adalah menjadi kota yang sangat loyal terhadap kaisar. Itu, dan dikatakan di sini adalah kota, kalau menurut para ahli mengatakan ini juga kota di mana banyak orang itu pensiunan legioner. Ya, kalau kita tahu di kisah Romawi kan, ketika mereka menjajah suatu daerah, lalu kemudian orang-orang yang diambil suruh jadi tentara wajib militer. Setelah mereka selesai wajib militer, mereka sudah mendapatkan surat tanda selesai wajib militer. Sekarang kamu adalah warga negara Roma, terserah kamu di mana aja. Gitu. Dan banyak orang yang setelah itu settle di Filipi ini. Jadi ini kotanya yang rasa pencucian otak terhadap pemujaan Roma itu sudah sangat berhasil gitu ya. Itu kan banyak orang veteran, banyak pensiunan tentara. Jadi loyalitas terhadap kaisar itu tinggi. Dan karena seperti itu, sebenarnya di kota ini tidak punya penduduk Yahudi yang cukup, sehingga tidak ada sinagog. Dan kalau kita lihat di dalam kisah pasal 16 kalau tidak salah, ketika Paulus sampai ke sana, mereka mau berbakti, nggak ada, di luar, di samping-samping sungai. Di situ dia ketemu dengan Lydia, pedagang kain ungu dan seterusnya. Karena di dalam itu tidak ada rumah ibadah Yahudi. Jadi sebenarnya tidak ada foothold, tidak ada pijakan bagi penginjilan. Sehingga begitu dia heboh sedikit, ada masalah sedikit dengan anak gadis yang punya kemampuan meramal itu kan, lalu kemudian begitu ada kericuhan sedikit, sama sekali tidak ada pembelaan, langsung masuk penjara, udah dikandangin, selesai. Jadi itulah kota Filipi ini. Nah, di situ banyak kejadian-kejadiannya, di penjara, kepala sipir, apa segala, itulah terjadi di Filipi. Oke. Dan kalau kita baca dari buku Sekolah Sahabat kita hari Selasa, bukan hanya tadi yang Pendeta Wilson sudah katakan bahwa Roh Kudus dalam mimpi ya memberitahukan untuk melanjutkan perjalanan melintasi Asia Kecil, tapi di paragraf kedua dikatakan dalam kegiatan penginjilannya Paulus selalu berpikir secara strategis. Artinya kenapa Filipi? Karena tadi ada hal-hal yang sudah disebutkan oleh Pendeta Wilson tadi mengenai betapa istimewanya gitu kota ini. Nah, menariknya bagaimana ini bisa kita aplikasikan dalam kita membawakan berita Injil pada saat ini. Mau duluan? Oke. Strategis itu penting ya untuk penginjilan juga. Bukan hanya untuk bisnis atau lain-lain. Ternyata penginjilan itu juga butuh strategi. Saya pernah punya pengalaman, ada teman saya yang pernah melayani di Papua, pedalaman, tapi tiba-tiba dia ada kesempatan datang ke Jakarta dan melayani. Tapi dia pakai cara yang dia pelayanan di Papua di sini. Nggak bisa nyambung, akhirnya ditolak. Jadi dari situ saya menyadari bahwa ketika kita pergi kemanapun kita berada, Paulus ini sangat luar biasa. Dia tahu menempatkan diri, tahu membawa diri di mana saya harus bicara seperti ini, di mana saya harus bicara seperti itu, di mana saya harus membawa diri saya sesuai dengan strategis yang ada. Dan sangat penting ternyata dalam menjangkau jiwa-jiwa dengan strategis yang cocok. Jadi ada suatu ungkapan dikatakan orang-orang yang gagal untuk berencana untuk gagal, ya kan? Jadi kita perlu untuk memiliki strategi rencana. Mungkin kalau saat ini bagaimana, apa yang harus dipikirkan? Mungkin bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana juga cara kita melatih orang-orang supaya kita bisa memiliki multiplikasi di tempat-tempat, ya kan? Ketika kita mengabarkan Injil. Jadi mungkin itu beberapa hal yang kita sebagai baik secara pribadi maupun juga secara gereja juga kita mesti berpikir, karena ketika ada strategi 1 tambah 1 itu belum tentu hasilnya 2, bisa jauh lebih daripada 2 saja, dan itu dijalankan di perusahaan, dan aku rasa pekerjaan Tuhan juga kita harus bisa lakukan seperti itu juga. Dan mungkin kadang-kadang strategi ini kita juga harus hati-hati ya ketika kita melihat kepada Paulus, karena kalau kita lihat di dalam peta jalan ini ya, kembali di peta yang ini boleh dilihat, itu kan dia kan datang dari Filipi, habis itu ke Tesalonika. Di Tesalonika ada suatu pengalaman, lalu kemudian ada Berea. Akhirnya setiap pengalaman Paulus itu menginformasikan strategi dia berikutnya.
mau ditafsir kayak begini, terus dia sampai ke Berea, kok kayaknya Berea ini lebih ini, makanya orang-orang di Berea itu lebih tulus daripada orang di Tesalonika, kenapa? Karena ini. Terus yang sering dipakai ketika ngomong berstrategi adalah pengalaman Paulus itu di Athena. Ketika di dalam kota Athena itu, ketika dia masuk lalu melihat banyak dewa-dewa, lalu caranya dia menyambungkan dewa yang tidak kamu kenal gitu kan. Terus ya udahlah, kamu selama ini dengan kehidupan kekafiranmu nggak apa-apa lah, Allah itu merem aja ya, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya wink at gitu ya, maksudnya dikedipin aja lah, atau Allah memejamkan mata terhadap apapun ini, tapi sekarang kamu harus begini gitu kan, lalu kemudian berargumen apa segala macam. Di situ kita melihat bahwa Paulus itu mulai dengan daerah yang disebut sebagai agora. Agora ini adalah pasar dengan orang-orang gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu ketemu dengan orang itu di pasar. Di kehidupan sehari-hari mereka lagi apa-apa ya kita engage gitu loh. Baru kemudian dia bisa masuk ke Areopagus, Mars Hills ya. Kalau ini kan diangkat. Jadi dari Agora ke Areopagus. Areopagus ini apa? Ini adalah tempat orang berdiskusi tentang filosofi, tentang pemikiran. Kita bisa bilang bahwa ini adalah pusat ilmu, pengetahuannya gitu ya. Akhirnya berargumen soal pengetahuan itu di situ. Baru ada satu lagi tingkatnya di atas, yaitu Akropolis. Nah, Paulus nggak sampai ke Akropolis karena pas sampai di sana dia udah langsung ditendang gitu. Jadi dia ya bisa dibilang mungkin ya kalau dibilang gagal nggak juga, tapi kita bisa melihat tahapannya sebenarnya 3 itu. Kehidupan nyata di mana mereka berada, lalu hal-hal yang filosofikal, yang pengetahuan, yang ini apa segala, baru hal-hal yang Akropolis ini adalah tempat mereka menyembah dewa-dewa. Barulah di situ kita bisa masuk mungkin dengan hal yang spiritual apa segala. Jadi kita nggak bisa masuk di langsung saya punya Tuhan apa segala, enggak. Kita harus ada tahapannya. Ada orang yang punya seperti itu. Tapi ternyata fakta bahwa Paulus itu pun gagal, sehingga di dalam 1 Korintus 2 itu ada yang mengatakan, setelah itu kan habis Athena dia lanjut ke Korintus. Dia belajar dari pengalamannya di Athena. Iya juga ya, salah juga gue ya. Ngapain gue begini, enggak. Udah 1 Korintus 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Karena di Athena udah kalau sama filsuf stoik dia begini. Kalau sama yang Epicurus dia begini. Dicoba match, tapi kayaknya gagal juga. Adalah sampai di Korintus apapun itu strateginya cuma satu sebenarnya. Aku tidak tahu, telah memutuskan nggak mau tahu yang lainnya selain apa? Kristus yang disalibkan. Nah, ini mungkin dia mengalami sebuah hal yang baik juga dalam arti dia sebenarnya sedang baru memahami apa kata-kata Yesus. Di dalam Yohanes dikatakan, jika aku diangkat dan ditinggikan, maka aku akan menarik semua bangsa padaku. Jadi mungkin kadang-kadang cara kita yang terlalu berstrategi itu, apakah salah? Ya tadi kan Kevin bilang kalau orang yang gagal rencana adalah berencana untuk gagal, itu ada benarnya. Tapi ya tentunya di dalam semua hal itu ada sebuah dua sisi gitu ya. Jadi saya ingat ada satu presiden Amerika yang bilang, saya pengen ketemu ekonomis yang one-handed ekonomis. Ekonomi yang cuma satu tangan. Kenapa? Karena biasanya kan di satu sisi begini, tapi di sisi lain ini. Dia ketika dapat nasihat terlalu banyak kayak gitu. Jadi dia mau ketemu ekonomi yang satu tangan aja. Jadi dia ngomong cuma kan misalnya kalau on the one hand this, but on the other hand gitu kan kalau bahasa Inggrisnya, makanya dia mau ketemu satu tangan yang nggak bisa. Nggak ada, karena selalu ada dua sisi. Jadi dalam berstrategi pun seperti itu juga. Ada kalanya kita harus match, tapi ada saatnya juga kita harus tahu sebenarnya core-nya apa. Kita bisa dapatkan semua matching-nya. Oh ini secara filosofi iya, secara edukasi iya, secara target iya. Oh ini kalau kita menjangkau kalangan yang bawah seperti ini, kalau kalangan atas seperti ini, segala macam strategi. Tapi message-nya apa? Jangan sampai hilang juga. Iya. Gitu, mungkin kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Itu salah satu strateginya Paulus juga ya, ketika dia gagal di sini, dia belajar dari kegagalannya dan melakukan satu hal yang lain yang bisa di tempat yang baru. Oke, teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau tadi kita sudah membahas latar belakang kondisi dari kota Filipi, sekarang kita ke kota Kolose. Seperti apa, Pendeta Wilson? Nah, kalau kota Kolose ini, ya mungkin kalau kita hanya lihat Filipi dan Kolose, kita nggak tahu petanya, kita kira ya Filipi di sini ya, Kolose mungkin dekat. Enggak, justru Kolose itu di seberang jauhnya lagi sana. Jadi kalau peta Mediterania itu, ini Turki, lalu nyebrang ke sini Yunani, lalu baru di sini Itali. Nah, Filipi ini di bagian Yunaninya. Terus kemudian Kolose ini sebenarnya di bagian Turkinya, masih di sananya lagi, jadi berseberangan itu. Jadi menarik, kalau Kolose ini katanya adalah kota yang
kecil. Kenapa? Karena di deretan itu banyak kota-kota. Kalau ada 7 gereja di Asia Minor, ya itulah kota-kota besar itu ya, Smyrna, Phrygia, Philadelphia apa segala. Kolose kan nggak termasuk. Yang masuk ini adalah kotanya Laodikia, gitu ya. Jadi nggak terlalu jauh dari Kolose. Jadi Kolose ini kalau dikatakan kota yang sudah mulai meredup, tetapi punya komunitas agama yang cukup kuat, gitu ya. Banyak penduduk Yahudinya ada di sana, yang elemen-elemen Yahudinya ada, tetapi elemen-elemen Yunaninya juga ada, mistisisme juga ada. Sehingga kalau kita baca di dalam kitab Kolose, mungkin sebagai tambahan juga, Paulus ini tidak pernah ke Kolose ya. Jadi karena dia pernah menobatkan seorang bernama Epafras, lalu Epafras inilah yang datang ke sana. Lalu Filemon ini adalah orang di Kolose juga. Jadi Paulus ketemu Filemon ini di tempat lain, akhirnya Filemon balik ke kotanya. Tapi kalau kita baca kitab Kolose ini, kita akan lihat bahwa begitu banyak elemen-elemen yang membahas ya 3 masalah itu tadi. Yahudinya adalah siapakah Kristus itu, lalu filsafat Yunani tentang dualisme, Kristus ini jadi siapa? Siapakah Kristus ini? Apakah hanya manusia kah? Apakah dewa kah? Apa? Nanti di salah satu kristologi yang paling banyak itu sebenarnya ada di Kolose. Lalu kemudian juga soal mistisisme gitu ya, bagaimana persatuan, penyatuan, bagaimana kita bisa masuk ke dalam hal-hal yang ilahi. Mistisisme ini dalam arti bukan kepada setan ataupun roh jahat ya, tapi kadang-kadang ya participation, bagaimana kita bisa menjadi Allah juga, itu juga dibahas. Sebenarnya Allah ini menciptakan bagaimana? Oh, Allah yang menciptakan langit dan bumi, lalu kemudian Kristus ini apa perannya, dan itulah pesan-pesan yang dikirimkan oleh Paulus ke Kolose. Walaupun dia tidak pernah ke sana, ya berarti dia sudah lakukan market research-nya, dia tahu keadaannya seperti apa. Mungkin dia dengar juga dari 2 orang ini, Epafras dan Filemon, tentang keadaannya di sana itu seperti apa. Dan yang menarik adalah di sana dia bilang, aku kirim surat juga nih ke Laodikia dan ke Kolose. Kalau kamu sudah selesai baca surat ini, tukeranlah kalian. Walaupun kita tidak punya bukti sejarah ataupun peninggalan surat kepada jemaat di Laodikia ini seperti apa, tapi ada juga seperti itu. Jadi maksudnya Paulus kadang-kadang juga melakukan hal seperti itu gitu. Dia jauh, dia nggak pernah datang, tapi dia tahu ada orang-orang di sana, lalu dia berikan hal-hal yang memenuhi kebutuhan kerohanian spiritual daripada orang-orang yang tinggal di sana. Menunjukkan bahwa ya Paulus ini tahu bahwa dia sebagai seorang rasul punya otoritas. Jadi kepercayaan diri seperti apa dari seseorang sehingga dia nggak pernah ke sana tapi sok ikut campur. Kamu harus begini-begini. Nah, berarti mungkin dia ini juga salah satu kepribadian Paulus lah ya, yang kalau orang bilang kan kolerik ataupun orang yang sangat bersemangat, pokoknya dia kalau itu benar, sehingga dia punya kepedulian sampai secara sedemikian. Kira-kira begitulah kitab Kolose ini. Oke, wah ini menarik banget. Dan sepanjang trilogi ini kita akan belajar ya dari Filipi dan Kolose, bukan hanya dari surat-surat Paulus kepada kedua jemaat ini, tetapi tadi kita akan bahas juga mengenai Kristus di dalam kedua kitab ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana gereja-gereja di Filipi dan Kolose digambarkan dan apakah makna dari penggambaran tersebut? Mungkin Kevin dulu. Ya, jadi kalau kita lihat di pelajaran hari Kamis itu kan Paulus itu ketika memberikan salam kepada kedua jemaat ini, dia sebutkan bahwa ya ini adalah orang-orang kudus gitu kan. Jadi ini umat-umat pilihan Tuhan. Ya, dia menganggap itu ya sebagai ya Israel rohani lah pada saat itu. Jadi ini adalah umat-umatnya Tuhan yang sudah Tuhan pilih gitu kan. Dan ya mereka juga sudah lewati baptisan juga. Jadi ya kira-kira mungkin seperti itu. Oke, dan menariknya di Filipi bukan hanya kepada anggota awam ya, tapi disebutkan juga dengan para penilik jemaat dan diaken gitu. Jadi kita melihat sudah ada penilik jemaat, atau mungkin kalau di sini mungkin ada strukturnya ya, lah, struktur gereja. Langsung ke Pendeta Wilson. Ya mungkin kalau di sini kan kita melihat bahwa memang sebenarnya di dalam satu hal Paulus ke dalam Kolose dia mengedepankan Kristus ini seperti apa, sehingga kalian harus tahu. Kalau di dalam Filipi dia menekankan ada sebuah pengorganisasian yang perlu untuk dijalankan gitu ya. Mungkin karena ini gereja baru gitu kan, karena di sana tidak ada
lokal community yang kuat. Sehingga apa? Mereka mengandalkan ya orang-orang yang memang sudah ketika Paulus tinggalkan, ya dia kan suka menumpahkan tangan kepada, inilah kau jadi ketua di sini, kalau jadi diakon di sini, jadi elder presbyteros gitu. Sehingga apa? Ketika Paulus menulis surat, dia mengadres bukan hanya kotanya tetapi orang-orang yang sudah dipercayakan. Gitu kan. Ya, itu menunjukkan bahwa ya memang kota ini ada loh, walaupun dia tidak sebesar itu, sedevelop itu dari sisi kerohanian dan budaya keagamaan, tetapi penting untuk menggunakan struktur yang ada, gitu kan. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Filipi kan dikatakan, kerjakanlah panggilanmu dengan takut dan gentar seperti sebelumnya, perbuatlah seperti aku masih di sana walaupun aku tidak di sana, dan seterusnya. Jadi dalam banyak kali Paulus mengadres Filipi ini sebagai gereja yang masih baru tapi sudah ada strukturnya, sehingga ya kalian internalnya itu harus kalian kuatkan diri. Nah, itu yang penting. Kalau di Kolose, yang kalian harus kuatkan adalah kalian sudah tahu banyak, tetapi yang banyak itu kadang-kadang bercampur aduk. Ada sinkretisme antara yaitu tadi kan Yahudi, Yunani dengan mistisisme. Nah, inilah yang perlu ditangani. Jadi kalau kita baca di dalam pembukaan kitab surat kepada Kolose dan Filipi, dua hal itu di-address. Jadi Paulus ini bisa kontekstualisasinya itu jalan juga, dan mungkin itu kadang sesuatu yang penting dan perlu untuk kita tiru gitulah ya. Oke, terima kasih Pendeta. Jadi pelajaran yang pertama ini kita sudah membahas sedikit ya, pembukaan atau introduction bagaimana jemaat di Filipi, jemaat di Kolose, dan kita sudah melihat masing-masing latar belakang atau kondisi pada saat zaman Rasul Paulus. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita kesimpulan dari pelajaran ini, di ayat hafalan kita ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Bagaimana kita bisa senantiasa bersukacita nih, Clara? Berdoa. Dan memang di saat waktu yang sulit, sangat susah untuk berdoa. Tapi ada ayat yang katakan, kuasailah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Sebenarnya semua yang kita butuhkan itu kesabaran, hal-hal yang praktis yang susah kita buat bisa minta dengan berdoa saja. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika masa sulit, kuasai diri dan berdoa, minta kesabaran kepada Tuhan, sehingga kita boleh juga punya sedikit karakter yang tenang dari Paulus ini. Terima kasih. Jadi kalau ayatnya dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, ya kan? Kan cuma dibilang bersukacitalah senantiasa, ya kan? Dan kita perlu bersukacita ya, karena menyadari ya di dalam Tuhan itu kita diberikan kuasa untuk bisa bersukacita. Itu datangnya dari Tuhan. Dan kalaupun kita mengalami kesulitan, tantangan, ya percayalah bahwa Tuhan gunakan itu sebagai suatu cara untuk ada tujuannya, ya kan? Saya kadang-kadang terpikir kalau baca sejarah-sejarah tentang bagaimana para martir-martir itu, ya kan, dikatakan dulu adalah darah-darah martir itu adalah benih, ya kan. Jadi orang-orang, bahkan saya ada teringat satu gambaran tentang Yohanes Pembaptis. Bagaimana kematian Yohanes Pembaptis itu digambarkan itu sebagai sesuatu yang memberikan semangat buat banyak murid-murid Kristus di kemudian hari ketika mereka harus mati. Mereka melihat bahwa Yohanes Pembaptis itu ketika dia mati, itu ada suatu benih besar yang ditaburkan juga di sana. Jadi mungkin entah kita hidup atau mati ketika kita menghadapi kesulitan, ya percayalah bahwa Tuhan punya maksud untuk itu semua. Amin. Kalau dari saya, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan kepadamu, bersukacitalah. Sebenarnya yang perlu kita, paling tidak bagi saya, itulah resonansi. Apa nih maksudnya resonansi? Resonansi adalah kalau dia segini, balasnya segini, terus makin kencang. Tapi kalau kita out of step gitu loh, nggak pas gitu ya, nggak akan ada resonansi gitu kan. Kita tidak berbahagia, tetapi kita harus berbahagia. Gimana caranya? Ya memang nggak akan berbahagia.
Tapi yang Paulus katakan bukan soal kita pura-pura bahagia gitu kan, memaksakan diri untuk bahagia. Tadi seperti kalau kembali kepada Clara, kayaknya kalau gue di dalam penjara seperti Paulus ini, kayak gue nggak akan bisa berbahagia. Ya nggak apa-apa. Paulus itu bernyanyi bukan karena dia berpura-pura bahagia. Dan itulah kadang-kadang yang seringkali kita miss. Kita menggunakan ayat ini sehingga dalam arti ya, kalau kamu belum berbahagia ya pura-pura bahagia. Bernyanyi aja, nanti kamu akan jadi bahagia. Fake it till you make it gitu kan, berpura-pura sampai kau jadi. Sebenarnya bukan itu. Jadi kita lihat bahwa Paulus ini bukan orang yang berpura-pura. Tapi Paulus ini adalah orang yang begitu tahu sebenarnya hatinya itu seperti apa. Jadi dia tahu, oke, keadaan seperti ini, tapi enggak, kayaknya gue masih bisa bersuka cita. Bukan, oh ya ini memang berat ya, ini udahlah gue bersuka cita aja lah. Nah, nggak akan jadi itu seperti apa ya, embun gitu ya, seperti busa gitu ya. Kalau apa minum soda gitu kan, apa buih tapi udah hilang. Yang sisanya apa? Ya udahlah, minuman yang kalau udah buihnya hilang kan udah nggak enak lagi gitu kan. Nah, tapi bagaimana caranya supaya kita match? Oke, kalau saya dalam keadaan seperti ini, saya bisa bersuka seperti ini. Oke, ya pastikan memang keadaannya seperti itu. Makanya kita perlu mencari. Dan dengan itu, kalau udah match, ya nanti mungkin Tuhan akan tambahkan, ya kita cari, apakah saya bisa? Oh ya, saya bisa. Tambahkan bisa. Jadi bukan, menderita, udahlah yang penting kita bernyanyi, puji Tuhan, siapa tahu nanti apa malaikat Tuhan turun dan mengeluarkan kita dari penjara. Kalau memang itu adalah dirimu, ya itulah yang akan kau lakukan. Tapi kalau itu bukan dirimu, terus kau paksa, nggak jadi itu. Gitu. Nah, Paulus hebatnya adalah dia benar-benar paham dirinya ini siapa. Kita paham nggak diri kita siapa? Jangan hanya, ini bersuka cita. Itu akan membuat orang yang munafik. Ya, kelihatannya bersuka cita di dalam luar, tapi dalamnya kopong. Gitu ya. Ini sambungan dengan beberapa pekan lalu kita belajar soal ragi. Ini di pelajaran mana? Bukan di sekolah sahabat. Pokoknya ada pembahasan mengenai ragi. Ragi itu kan membuat orang seolah-olah berkembang, tapi nggak ada isinya. Nah, itulah hati-hati kita terhadap ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Pendeta. Wah, luar biasa untuk pelajaran kita pekan ini. Dan untuk menutup dari teman-teman, boleh berikan kesimpulan secara singkat dari pelajaran pekan ini. Clara. Fokus melayani, harus tahu tujuan. Bukan ada motif-motif terselip, supaya ketika ada hal-hal yang sulit, kita tahu siapa yang harus kita cari untuk kita berlindung. Jadi judul besar kita menyatukan surga dan bumi ya. Apa yang mungkin mustahil buat kita itu, kayaknya kalau misalnya kita bisa memiliki sukacita bahkan di dalam penganiayaan, itu semua Tuhan mau berikan. Itu sesuatu yang di bumi mungkin kita nggak masuk akal, tapi buat surga itu sesuatu yang bisa untuk dilakukan. Jadi dengan kekuatan Kristus ya kiranya kita bisa diberikan kuasa untuk bisa tetap bersukacita bahkan ketika masa-masa yang kita lewati berat di dalam pekerjaan Tuhan mungkin. Ya, mungkin kalau dari saya, apalagi melihat Paulus secara umum lah ya, ini kan sebagai sebuah jembatan gitu kan. Paulus ini memahami realita, tapi orang-orang lain enggak. Gimana caranya supaya orang-orang itu bisa memahami? Dan dia mau menghabiskan dirinya ya, menuangkan dirinya ya. Kalau di dalam ayat dikatakan dia sudah pour out as a drink offering atau dicurahkan sebagai persembahan korban gitu. Dan dia mau supaya bisa menjembatani hal ini. Dalam hal ini ya Paulus ini adalah gambaran daripada apa yang Yesus juga lakukan. Cuma yang dia jembatani itu begitu besar karena memang modal dia juga besar. Nah, bagi kita apakah harus sebesar itu? Ya mungkin enggak. Tapi dimanapun, semua orang pasti dipanggil untuk menjadi perantara-perantara, jembatan-jembatan di mana apa yang Allah ingin lakukan dengan apa yang pada saat itu terjadi bisa dijembatani oleh ya siapa? Kita. Oke, segini. Kalau Paulus mungkin jembatannya lebar kuat, ada bisa kereta api bisa lewat. Ya mungkin kalau kita nggak bisa, cuma ya anak bebek aja bisa lewat gitu kan, supaya mereka nggak tenggelam. Ya apapun itu ya jadilah kita seperti itu. Mungkin. Terima kasih untuk penjelasan dari Pendeta dan juga dari teman-teman semua. Kalau teman-teman di sini memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, baik di dalam pekan ini ataupun secara triwulan ini,
menyatukan surga dan bumi, Kristus dalam Filipi dan Kolose? Tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya dalam sesi tanya jawab. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulalesi. Terima kasih Terima Pendeta kasih, Kak untuk Yola. kesediaannya. Dan walaupun kita sudah masuk di pelajaran triwulan yang baru, tahun yang baru, tetapi kita masih akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari triwulan yang sebelumnya, yaitu mengenai kitab Yosua. Pendeta, ada pertanyaan dari Abumbui Pirut. Ketika pendeta menyatakan bahwa tanah Kanan itu sebenarnya tidak subur, apakah ada tertulis dalam Alkitab yang menyatakan itu? Padahal Tuhan menjanjikan tanah perjanjian itu adalah tanah yang berlimpah madu dan susunya. 12 pengintai memasuki tanah Kanaan, mereka membawa 1 tandan anggur yang dipikul oleh 2 orang. Memberitahu bahwa hasil tanah di sana sangat baik. Padahal ketika itu bangsa Israel belum pun menawan kota itu. Apakah Tuhan berbohong pada bangsa Israel? Padahal sebenarnya tanah itu tidak sesubur tanah di Mesir. Mohon pencerahannya, Pastor. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk saudara kekasih kita, saudara Abumbui Pirut. Baik, mungkin maksud daripada penjelasan waktu lalu adalah bahwa kita, walaupun ini kan mereka kan semua adalah orang-orang petani ya, bergantung terhadap hasil bumi. Ya, walaupun tanah yang subur, tapi itu semua bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Coba Kak Yola boleh baca di dalam Ulangan 11 ayat 14. Ulangan 11 ayat yang ke-14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Baik, terima kasih. Jadi memang berharap penuh kepada Tuhan. Ini konteksnya bahwa bangsa Israel walaupun di tanah yang subur, tapi tetap berharap penuh kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menurunkan hujan awal dan hujan akhir untuk kita dapat menuai apa yang dikatakan di sini, gandum, anggur, dan minyak. Terima kasih Kak Yola. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi memang tanah Kanan adalah tanah yang subur, tapi mereka harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Baik. Terima kasih Kak Yola. Oke, Pendeta, pertanyaan selanjutnya datang dari Lemuel Simbolon. Yosua membuang ilah-ilah asing atau patung dari antara mereka. Apakah dengan menempatkan patung Yesus sebagai dekorasi dalam ruangan ibadah termasuk penyembahan berhala? Kalau iya, bagaimana dengan dekorasi bentuk salib? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik nih Pendeta. Baik. Terima kasih Kak Yola. Kita dengar saja dulu perintah Tuhannya apa sih? Ya. Mari kita baca dalam Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Keluaran 20 ayat 4 dan 5 Iya. dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih. Jadi jelas ya, jangan buat patung dan sujud menyembah kepadanya. Kalau itu entah patung Yesus, entah itu patung salib, entah itu apapun, lalu engkau berdoa di hadapannya, sepertinya engkau menyembah dia, itu yang dilarang oleh Tuhan. Ya, jadi memang orang zaman dulu di dalam kehidupan zaman Alkitab, bangsa-bangsa kafir itu mereka ingin ada sesuatu oknum yang merupakan sumber berkat bagi mereka. Sehingga akhirnya mereka datang ke pohon-pohon, mereka buat patung-patung, mereka buat segala macam berhala untuk mereka dapat menyatakan bahwa inilah oknum yang memberkati mereka. Nah, di gereja juga ketika kita buat patung-patung yang seolah-olah kita berdoa kepada mereka, enggak bisa. Jadi kita berdoa kepada Allah yang Maha Tinggi. Nah, tapi berhala zaman sekarang bukan hanya itu. Mungkin kita tidak menyembah patung, kita nggak membuat patung, tapi berhala zaman sekarang Alkitab catat ya. Coba 1 Timotius 6 ayat 10, Kak Yola. Oke, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 dikatakan di sini. Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu dia.
Jadi orang mungkin nggak menyembah patung saat sekarang ini, tapi orang menyembah uang. Menyembah itu maksudnya apa? Seolah-olah uang lebih penting daripada Allah. Sehingga ada orang yang akhirnya demi uang melanggar perintah Tuhan. Dan bukan hanya itu. Coba Kak Yola boleh baca lagi Markus 4 ayat 19. Markus 4 ayat yang ke-19. Di sini dikatakan Markus 4. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bayangkan, firman itu Allah dikalahkan oleh kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan. Indonesia mempunyai banyak terjemahan ya. Ada terjemahan versinya namanya firman Allah yang hidup. Saya mau bacakan ya. Itu ada di dalam Alkitab elektronik kita juga ada. Firman Allah yang hidup. Versi dari Markus 4 ayat 19. Saya bacakan. Tetapi daya tarik dunia ini serta kegemaran akan harta benda, lihat ini, ayolah. Cita-cita untuk mencapai sukses serta keinginan akan barang-barang yang indah memasuki kehidupan mereka lalu mendesak firman Allah dari dalam hati mereka sehingga tidak menghasilkan buah. Jadi harta benda dan segala macam ini itu hati-hati bisa jadi berhala yang akhirnya kita sujud dan menyembahnya. Lebih daripada Allah kita. Bayangkan firman Allah terhimpit berarti kalah. Supaya tidak jadi berhala, mari kita menyembah Allah dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Baik, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya, luar biasa. Kiranya ini dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Dan mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan lain sehubungan dengan kitab Yosua yang telah kita pelajari di triwulan lalu, boleh ditanyakan di program Tajam Tanya Jawab Alkitab Malam. Dan untuk kedepannya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman dari pelajaran kita di tahun ini, triwulan ini. Terima kasih dan kita akan kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita, doa akan dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam di sorga, biarlah waktu diskusi kami, kita memulai pelajaran bagaimanakah penyatuan antara surga dan bumi ini dapat dicapai melalui pemahaman, pengenalan kami akan siapakah Kristus dan pekerjaannya. Biarlah pelajaran di dalam kitab Filipi dan Kolose ini, dalam pengalaman kehidupan Paulus juga, boleh mengingatkan kami bahwa apapun yang mendera kami, Engkau punya rencana, Engkau punya kuasa untuk menguatkan kami. Dan ajarlah kami untuk boleh tetap setia dan terus berpegang kepada Engkau. Bersama-sama dengan kami, begitu dengan pemirsa dimanapun dan kapanpun yang menyaksikan. Dan menjadi dalam harapan kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, Kevin dan juga Clara sudah berdiskusi bersama. Dan kiranya apa yang kita dapatkan, pelajaran dari pekan ini dapat kita hidupkan, kita dapat memiliki sukacita yang berasal dari Tuhan sehingga dalam kondisi apapun, bahkan di dalam kondisi yang sulit ataupun tidak adil seperti yang dialami oleh Paulus, kita dapat bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.